Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi dengan saya Bu Vega dalam pembelajaran matematika peminatan. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, di pertemuan yang kelima ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi mulai video ini sampai beberapa video berikutnya, kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri beserta aplikasinya. Untuk itu, simak terus video berikut ini. Di kelas 11 semester 2, kalian sudah mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Nah, apakah kalian masih ingat dengan materi tersebut? Untuk itu, sebelum kita belajar tentang turunan fungsi trigonometri, kita akan mengingat kembali tentang konsep dari turunan fungsi aljabar. So, let's recall it together. Konsep dari turunan fungsi aljabar adalah jika terdapat fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, di mana a adalah koefisien, x adalah variabel, dan n adalah pangkat, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali a, x pangkat n dikurangi 1. Nah, jadi n-nya di sini atau pangkatnya turun dan dikalikan dengan a, sehingga n kali a. Lalu, pangkat dari variabelnya berkurang 1. Misal kita akan menentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, di sini koefisiennya adalah 1 dan pangkatnya adalah 2. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 1. Sehingga sama dengan 2x pangkat 1 atau biasa ditulis dengan 2x. Jadi, turunan dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat adalah 2x. Kita coba lagi contoh yang kedua. f(x) sama dengan 3x pangkat 4. Koefisiennya 3 dan pangkatnya 4. Maka, turunannya adalah f aksen x 4 dikali 3x pangkat 4 dikurangi 1. Sehingga hasilnya 4 kali 3, 12, x pangkatnya menjadi 3. Bagaimana? Sampai di sini paham? Oke, next. Jika kalian sudah paham dengan konsepnya, maka kalian akan bisa menentukan turunan dengan cepat. Misal, f(x) sama dengan 5x pangkat 3. Berarti, kita tinggal mengalikan saja 3 dengan 5. Dan pangkatnya berkurang 1, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan 5 kali 3, 15, x pangkatnya berkurang 1 menjadi 2. Sehingga turunan dari 5x pangkat 3 adalah 15x kuadrat. Lalu, fx sama dengan setengah x pangkat 6. Sama caranya, 6 dikalikan dengan setengah. Dan pangkatnya berkurang 1. Sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan setengah kali 6, 3x pangkatnya berkurang 1 menjadi 5. Sehingga turunan dari setengah x pangkat 6 adalah 3x pangkat 5. Bagaimana? Sampai di sini paham ya? Bagaimana dengan fx sama dengan x? Perhatikan, di sini x-nya pangkatnya adalah 1 dan koefisiennya juga 1. Sehingga jika diturunkan akan menjadi f aksen x sama dengan 1. 1 diperoleh dari koefisiennya x. fx sama dengan 5x. Koefisiennya 5, x-nya pangkat 1. Sehingga jika diturunkan akan menjadi f aksen x sama dengan 5. 5 diperoleh dari koefisiennya. Jadi, seolah-olah x-nya di sini hilang. Nah, bagaimana jika dengan fx sama dengan 100x? Ya berarti jika diturunkan akan menjadi f aksen x sama dengan 100. Jadi hanya bersisa koefisiennya saja. Sehingga bentuk-bentuk yang seperti ini, di mana bentuknya adalah
fx sama dengan ax, a itu adalah koefisien, x adalah variabel dengan pangkatnya 1, maka jika diturunkan akan menjadi f aksen x sama dengan a, jadi hanya bersisa koefisiennya saja. Lalu bagaimana dengan fx sama dengan 1? Nah, di sini hanya konstanta saja, variabelnya tidak ada, maka jika diturunkan akan menjadi f aksen x sama dengan 0. Nah, jadi kalau konstanta diturunkan hasilnya adalah 0. Bagaimana dengan fx sama dengan 2? Sama, jika diturunkan maka hasilnya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi berapapun konstantanya, jika diturunkan hasilnya adalah 0. Fx sama dengan 50, diturunkan juga sama, hasilnya adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, jadi dari bentuk-bentuk seperti ini, di mana fx-nya adalah k atau konstanta, maka turunannya adalah 0. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut. Kita coba turunkan fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, y sama dengan 2x ditambah 3. Jika fungsinya berbentuk polinomial seperti ini, maka kita turunkan satu persatu setiap sukunya. Sehingga y aksen sama dengan, pertama, turunan dari 2x. Turunan dari 2x adalah 2, ditambah 3. Turunan dari 3 adalah 0. 0 tidak usah ditulis, maka turunan dari y sama dengan 2x ditambah 3 adalah y aksen sama dengan 2. Soal yang kedua, y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Sama caranya seperti tadi, kita turunkan satu persatu setiap sukunya. Sehingga y aksen sama dengan turunan dari 2x pangkat 2 adalah 4x ditambah turunan dari 4x adalah 4 dikurangi 5. Turunan dari 5, 0. Jadi 0-nya tidak usah ditulis. Sehingga turunan dari y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5, hasilnya adalah y aksen sama dengan 4x ditambah 4. Soal yang ketiga, y sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi x ditambah 10. Sehingga turunannya adalah y aksen sama dengan x pangkat 4, turunannya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3, turunannya adalah 6x kuadrat ditambah 6x kuadrat, turunannya adalah 12x dikurangi x, turunannya adalah 1, sehingga dikurangi 1. 10 turunnya 0, sehingga tidak ditulis. Sehingga turunan dari fungsi ini adalah y aksen sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 12x dikurangi 1. Oke, sampai di sini sudah bisa ya turunan fungsi aljabar. Oke, kita langsung masuk ke turunan fungsi trigonometri. Ada beberapa rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri yang harus kalian ingat dan pahami, di mana turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah negatif sin x, turunan dari tan x adalah secant kuadrat x, dan seterusnya. Sebenarnya, rumus dasarnya hanya sin dan cos. Untuk tangen, kotangen, secant, dan kosekant itu merupakan perluasan atau pengembangan dari sin dan cos. Sehingga dua teratas ini yang harus kalian pahami baik-baik. Terdapat rumus pengembangan dari beberapa rumus dasar sebelumnya, yaitu turunan dari sin U adalah cos U kali U aksen. Turunan dari cos U adalah negatif sin U kali U aksen. Turunan dari tan U adalah secant kuadrat U kali U aksen. Nah, U itu apa? U itu adalah fungsi dalam variabel X, dan U aksen adalah turunan U terhadap X. Agar lebih paham, langsung ke contoh. Tentukan turunan dari fx sama dengan sin 3x. Kita misalkan 3x dengan U. U sama dengan 3x. Maka turunannya adalah U aksen sama dengan 3. Karena 3x sudah kita misalkan dengan U, maka fungsinya menjadi fx sama dengan sin U.
Nah, turunan dari sin U adalah cos U kali U aksen. Maka F aksen X sama dengan cos U kali U aksen. Kita kembalikan ke awal, U-nya dengan 3X dan U aksennya dengan 3. Sehingga sama dengan cos 3X dikali 3. Dan hasilnya adalah 3 cos 3X. Jadi, turunan dari sin 3X adalah 3 cos 3X. Sebagai catatan, 3 jangan kalian kalikan dengan 3X ya, oke? Soal yang kedua, fx sama dengan 2 cos 7X. Sama seperti contoh yang nomor 1, kita misalkan 7X dengan U. U sama dengan 7X, maka turunannya U aksen adalah 7. Fungsinya menjadi fx sama dengan, karena di sini ada koefisien 2, maka 2-nya tetap ditulis, sehingga 2 cos U. Turunan dari cos U adalah negatif sin U kali U aksen. Maka f aksen X sama dengan 2 dikali negatif sin U kali U aksen. Kita kembalikan U dan U aksennya ke awal, sehingga sama dengan 2 dikali negatif sin 7X dikali 7. Negatifnya kita bawa ke depan dan 2 dikali dengan 7, sehingga sama dengan negatif 14 sin 7X. Bagaimana? Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut soal yang ketiga. Fx sama dengan tan negatif 4x. Kita misalkan negatif 4x nya ini U. U sama dengan negatif 4x, sehingga turunannya adalah U aksen sama dengan negatif 4. Fungsinya menjadi fx sama dengan tan U. Berdasarkan tabel tadi, maka turunan dari tan U adalah f aksen x sama dengan secant kuadrat U dikali U aksen, sehingga sama dengan secant kuadrat U-nya adalah negatif 4x dan U aksennya adalah negatif 4. Nah, negatif 4-nya kita bawa ke depan sehingga menjadi negatif 4 secant kuadrat negatif 4x. Selesai. Soal yang keempat, fx sama dengan 3 cos negatif 5x. Kita misalkan negatif 5x nya dengan U. U sama dengan negatif 5x, sehingga turunannya adalah U aksen sama dengan negatif 5. Fungsinya menjadi fx sama dengan 3 cos U. Maka f aksen x sama dengan 3 dikali negatif sin U kali U aksen. Kita ganti U-nya dengan negatif 5x dan U aksennya dengan negatif 5, sehingga sama dengan 3 dikali negatif sin negatif 5x dikali dengan negatif 5. 3 dikali dengan negatif dikalikan lagi dengan negatif 5, sehingga hasilnya adalah positif 15 sin negatif 5x. Jadi kalian harus hati-hati ya jika ada negatif seperti ini. Fx sama dengan cos 3x ditambah 5. Sama caranya dengan sebelumnya. Jadi kita misalkan 3x ditambah 5 dengan U. U sama dengan 3x ditambah 5, maka U aksennya adalah 3x turunannya adalah 3, 5 turunannya 0, sehingga turunan dari U sama dengan 3x ditambah 5 adalah 3, sehingga fungsinya menjadi fx sama dengan cos U. Turunannya adalah f aksen x sama dengan negatif sin U kali U aksen, sama dengan
U-nya kita ubah menjadi 3X ditambah 5, dan U aksennya kita ubah menjadi 3, sehingga negatif sin 3X ditambah 5 dikali dengan 3, sehingga hasilnya adalah negatif 3 sin 3X ditambah 5. Soal nomor 6, fx sama dengan negatif 2 sin 1 dikurangi 6x. Kita misalkan 1 dikurangi 6x dengan U. U sama dengan 1 dikurangi 6x, sehingga U aksen sama dengan 1 turunannya adalah 0, negatif 6x turunannya adalah negatif 6. Fungsinya menjadi fx sama dengan negatif 2 sin U. Maka f aksen x sama dengan negatif 2 cos U kali U aksen, sehingga sama dengan negatif 2 cos 1 dikurangi 6x dikali dengan negatif 6. Negatif 2 dikali dengan negatif 6 sama dengan 12 cos 1 dikurangi 6x. Dari ke-6 soal ini sudah mulai paham ya? Oke, sebagai pemantapan lanjut ke soal yang ke-7. Y sama dengan sin x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Kita misalkan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dengan U. U sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6, sehingga U aksennya adalah x kuadrat turunannya 2x dikurangi 5x turunannya 5, 6 turunannya 0, sehingga tidak usah ditulis lagi, sehingga U aksennya adalah 2x dikurangi 5. Fungsinya menjadi Y sama dengan sin U. Turunannya adalah Y aksen sama dengan cos U dikali U aksen. Kita ubah U-nya dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dan U aksennya dengan 2x dikurangi 5. Sehingga sama dengan cos x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dikali dengan 2x dikurangi 5. Kita bawa 2x dikurangi 5-nya ke depan, sehingga menjadi 2x dikurangi 5 cos x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Lanjut soal yang ke-8. Y sama dengan 5 cos 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat. Kita misalkan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dengan U. U sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat, sehingga turunannya adalah 6x kuadrat ditambah 8x. Fungsinya menjadi Y sama dengan 5 cos U. Maka Y aksennya adalah 5 dikali negatif sin U kali U aksen. Kita kembalikan U dan U aksennya ke awal, sehingga sama dengan 5 dikali negatif sin 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikali dengan 6x kuadrat ditambah 8x. Kita bawa 6x kuadrat ditambah 8x dan negatifnya ke depan, sehingga sama dengan negatif 5 dikali 6x kuadrat ditambah 8x sin 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat. Kita kalikan negatif 5 satu per satu ke setiap sukunya, sehingga sama dengan negatif 30x kuadrat dikurangi 40x dikali sin 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat.
Lanjut soal yang ke-9. Y sama dengan 3 tan X kuadrat dikurangi 4. Kita misalkan X kuadrat dikurangi 4-nya adalah U. U sama dengan X kuadrat dikurangi 4, maka U aksennya adalah 2X. Sehingga fungsinya menjadi Y sama dengan 3 tan U. Turunannya adalah Y aksen sama dengan 3 sekant kuadrat U kali U aksen. Kita ganti U dan U aksennya ke awal sehingga sama dengan 3 sekant kuadrat X kuadrat dikurangi 4 dikali 2X. Kita kalikan 3 dengan 2X-nya sehingga menjadi 6X sekant kuadrat X kuadrat dikurangi 4. Terakhir soal yang ke-10, Y sama dengan sekant 7X ditambah 10. Kita misalkan 7X tambah 10-nya dengan U. U sama dengan 7X ditambah 10, maka U aksennya adalah 7. Sehingga fungsinya menjadi Y sama dengan sekant U. Kalian bisa lihat pada tabel sebelumnya bahwa turunan dari sekant U adalah Y aksen sama dengan sekant U dikali tangen U dikali lagi dengan U aksen, sehingga sama dengan sekant 7X ditambah 10 dikali tangen 7X ditambah 10 dikali lagi dengan 7. Kita bawa 7-nya ke depan sehingga sama dengan 7 sekant 7X ditambah 10 dikali tangen 7X ditambah 10. Bagaimana? Dari 10 soal tadi, masih adakah yang bingung? Jika ada kesulitan, silahkan bertanya melalui WhatsApp atau bisa komen di bawah ini ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.